Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bertemu untuk mengkaji isu-isu terkini yang kita lihat apa di media ataupun di media sosial. Dan pada kesempatan hari ini, eh, saya akan mencoba mengajak teman-teman untuk berbicara tentang apa kebijakan baru dari pemerintah Presiden Prabowo, yaitu terkait dengan apa kebijakan harga pembelian pemerintah ya. Jadi harga pembelian pemerintah untuk produk pangan ya tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan memberi satu fokus pada satu produk pangan saja yaitu gabah ya. Nah, jadi kalau kita lihat eh, berita ya yang menunjukkan informasi itu adalah eh, berita yang ada di detik.com, eh, 30 Desember 2024 dengan judul Prabowo naikkan harga pembelian gabah jadi 6.500 rupiah, jagung 5.500 rupiah per kilogram. Nah, teman-teman, sebelum kita apa mentelaah lebih lanjut eh, topik hari ini, yaitu terkait harga pembelian pemerintah, khususnya yang kita fokuskan adalah gabah. Nah, saya kembali mengingatkan teman-teman agar berkenan untuk eh, mensubscribe, share, like, dan komen tayangan ini, karena ini adalah bagian dari edukasi kepada eh, masyarakat, ya, bagaimana memahami kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara. Nah, adapun apa untuk mengakses video-video yang lainnya yang telah saya sampaikan ke publik terkait sejumlah isu lainnya, silakan teman-teman untuk mengklik gambar lonceng. Baik, jadi seperti yang saya katakan tadi, 30 Desember, detik.com memberikan informasi bahwa pemerintah akan menaikkan harga eh, gabah, harga pembelian pemerintah untuk gabah ya, di mana kalau kita perhatikan eh, informasi ini, ada beberapa informasi penting dari berita ini ya, yang berjudul Prabowo naikkan harga pembelian gabah jadi 6.500 rupiah dan jagung menjadi 5.500 rupiah per kilogram. Jadi hasil rapat terbatas soal pangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada tanggal 30 Desember 2024 itu telah di mana semua menteri di bawah koordinasi Menko Pangan Zulkifli Hasan hadir dalam rapat tersebut. Keputusan rapat yang penting itu adalah bahwa HPP gabah ya akan naik dari 6.000 ke 6.500 rupiah. Nah, kita fokus eh, ke gabahnya dalam pembahasan topik hari ini. Kemudian juga pemerintah telah sepakat untuk menampung berapapun produksi gabah dan jagung dari petani. Tentunya penyerapan dilakukan sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan, ya, HPP yang telah ditetapkan, yaitu 6.500 untuk gabah dan apa 5.500 untuk jagung. Kemudian informasi lain juga dari berita ini kita bisa tahu bahwa pemerintah akan menyerap produksi dari petani itu lewat gudang Bulog, gudang Resi, hingga gudang induk koperasi petani. Intinya pemerintah berkomitmen untuk menyerap seluruh produksi dari petani. Nah, ini informasi yang kita dapatkan dari eh, berita detik.com 30 Desember ya. Ini berita yang menggembirakan ya. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, sebenarnya secara secara filosofis ya, mengapa pemerintah harus atau negara melakukan pengambilan kebijakan tertentu
terhadap harga komoditas. Ya, bisa harga komoditasnya itu untuk produsen dinaikkan atau untuk konsumen diturunkan dibandingkan dengan harga pasarnya. Kalau untuk harga produsen itu dinaikkan dibandingkan harga harga pasarnya, itu namanya kebijakan itu, kalau dalam bahasa eh, textbooknya adalah kebijakan harga dasar. Ya. Nah, dalam implementasinya hari ini itu identik dengan harga pembelian pemerintah. Ya. Jadi harga pembelian pemerintah itu adalah kebijakan keberpihakan pemerintah negara kepada produsen. Dalam hal ini adalah petani. Ya. Mengapa itu dilakukan? HPP itu ditetapkan karena pengambil kebijakan menilai bahwa ada harga yang tidak fair, tidak adil yang diterima oleh petani kalau dibiarkan berdasarkan mekanisme mekanisme apa adanya yang terjadi di dunia nyata, ya. Petaninya akan dirugikan. Nah, oleh karena itu eh, petaninya harus dibantu dengan membeli pada harga yang lebih tinggi dari harga yang terjadi di tingkat petani. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menjaga agar para petani itu tetap termotivasi, tetap memiliki motivasi untuk apa, berproduksi, untuk bahkan untuk meningkatkan produksi mereka tanpa kekhawatiran ketika mereka apa m- eh, meningkatkan produksi dengan jumlah yang apa yang bertambah, itu tidak ada kekhawatiran ketika terjadi kelebihan produksi yang biasanya kalau dibiarkan berdasarkan mekanisme pasar yang terjadi di lapangan, maka pada saat panen raya harga akan anjlok, harga akan turun tajam kalau berdasarkan mekanisme mekanisme yang terjadi di dunia nyata begitu saja. Oleh karena itu pemerintah, agar harga petani ketika panen raya itu tidak jatuh tajam, maka pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah yang lebih tinggi dibandingkan harga pada saat terjadinya panen raya tersebut. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi ada setidaknya tiga karakter karakteristik apa penting dari kebijakan harga pembelian pemerintah ini, ya. Yang pertama, secara prinsip bahwa harga pembelian pemerintah itu adalah apa merupakan harga minimum, ya, yang dibeli oleh pemerintah dari produk pertanian yang dijual oleh petani, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi eh, dia adalah harga apa minimum yang diterapkan oleh pemerintah, bahwa petani menjual pada harga itu, ya, ketika pada saat biasanya panen raya harganya anjlok, makanya diberi harga minimum, harga yang terendah, tapi harga terendah itu ada di atas harga harga di tingkat petani, ya. Nah, manfaat kebijakan HPP ini atau harga pembelian pemerintah ini memberi insentif, ya, kepada petani agar mereka menerima harga produk yang minimal di lapangan yang masih menguntungkan mereka, sehingga mereka masih apa karena masih untung, masih tetap apa termotivasi untuk semangat menjalankan aktivitas usaha taninya. Nah, yang ketiga yang perlu kita kita perhatikan, ini adalah karakter dari harga pembelian pemerintah. Ini harga pembelian pemerintah itu akan efektif, ya, akan efektif. Maka harga itu harus lebih tinggi dari harga produk yang diterima petani jika petani itu menjual ke tengkulak, jika petani itu menjual ke penggilingan atau menjual ke pihak manapun, harga pembelian pemerintah itu harus lebih tinggi pada realitasnya. Kalau bahasa textbooknya, jadi harga pembelian pemerintah itu harus lebih tinggi dari harga
harga keseimbangan pasar. Tapi kalau bahasa bahasa mudanya ya, harga pembelian pemerintah harus lebih tinggi dibandingkan harga-harga lain yang ada di tingkat petani. Harus lebih tinggi dibandingkan kalau petani menjual ke tengkulak, harus lebih tinggi kalau petani menjualkan ke penggilingan padi, atau harus lebih tinggi kalau petani menjual ke pihak lainnya, ya. Karena tujuannya tadi ketika panen raya harga itu akan anjlok tajam, ya, karena produksi berlebih. Nah, turunnya harga itu akan merugikan petani. Agar petani tidak dirugikan, pemerintah menetapkan harga tertentu, ya, ya. Kalau dibiarkan harga itu dibeli oleh tengkulak, ya tentu akan mekanisme mekanisme pasar yang akan terjadi, mekanisme alamiah yang akan terjadi. Ketika banyak produknya, ya harganya akan tajam turun, anjlok. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, maka pemerintah bantu harganya ditetapkan naik di atas harga yang terjadi di lapangan. Nah, oleh karena itu harga harga apa? Harga pembelian pemerintah itu dia bermakna, dia efektif ketika dalam realitanya nanti dia lebih tinggi dibandingkan harga di tingkat petani. Kalau petani itu menjual ke pihak lain, ya. Nah, ini tiga prinsip dasar. Pertama, prinsip dasar yang berkaitan dengan apa aspek teknisnya, bahwa dia efektif kalau dia berada di atas harga harga eh, di tingkat petani, ya. Yang kedua, dia merupakan harga minimum yang ditetapkan oleh pemerintah kepada produk pertanian yang ditargetkan, misalnya tadi gabah, ya, atau jagung, ya. Kemudian dia ditujukan untuk memberi insentif kepada petani, ya, agar petani itu eh, tetap bersemangat untuk berproduksi. Nah, ini adalah eh, apa eh, konsep dasar, tiga karakteristik dasar dari kebijakan harga pembelian pemerintah. Nah, saya akan menguraikan sedikit bagaimana kalau kita apa menggunakan ilustrasi dengan dengan grafik, ya. Jadi ini situasi pasar gabah di tingkat petani. Ada supply-nya, ada demand-nya. Nah, kalau kita lihat, kalau tidak ada mekanisme pertolongan pemerintah, ya, kalau pemerintah tidak tidak melakukan keberpihakan, dibiarkan terjadi berdasarkan mekanisme pasar yang ada di lapangan, maka yang akan terjadi kalau melihat merujuk kepada kepada harga rata-rata di tingkat petani sepanjang tahun 2024, harga di tingkat petani itu adalah 6.400, ya, 6.400. Nah, agar petani diuntungkan, ya, termotivasi, pemerintah menaikkannya harga itu menjadi 6.500 HPP-nya. Ketika pemerintah menerapkan harga 6.500, kita lihat, ya, petani bisa berproduksi sampai 32, katakanlah ini angka hipotetis, 30, katakan 32 juta ton, ya, eh, gabah kering panen misalnya, ya. Nah, tetapi yang mampu diserap oleh pasar, yang mampu diserap oleh tengkulak, yang mampu diserap oleh penggilingan padi, kalau harganya 6.500, itu adalah lebih sedikit, yaitu 28 juta ton. Sisanya ada sekitar 4 juta ton, itu harus diserap. Siapa yang menyerap? Itulah yang diserap oleh negara, oleh pemerintah, dengan harga 6.500, ya. Dengan harga 6.500 tadi, ya. Jadi kalau itu tidak bisa diserap pemerintah, ya ya tidak bisa tidak berfungsi eh, kebijakan harga pembelian ini. Nah, jadi sisa, kalau di sini pertaniannya mensuplai 32, berhasil dikatakan begitu, meningkatkan produksi menjadi 32 juta ton, tapi yang kalau diserapkan selain pemerintah hanya bersedia menyerap 28 juta ton.
ya, karena bagi tengkulak, apa, bagi penggilingan padi, ya mereka mau menyerap itu sebesar harganya 6.400. Kalau harganya jadi 6.500, mereka tidak akan mau menyerap semua semua produksi petani. Nah, lalu sisanya siapa? Sisanya katakan ini adalah 32 dikurang 28, 4 juta ton. Siapa yang harus menyerap? Itulah yang tugasnya pemerintah menyerap sisanya, ya, melalui operasi pasar dari Bulog, ya. Jadi beras petani itu dibeli atau gabah petani itu dibeli oleh pemerintah melalui Bulog, ya. Sebanyak 4 juta ton tadi dibeli oleh pemerintah dengan harga HPP, harga HPP Rp6.500 per kilogram, ya. Nah, ketika itu terjadi maka eh, kebijakan HPP itu efektif, ya, efektif di lapangan, efektif menolong petani dan efektif meningkatkan produksi produksi gabah, ya, dari semula katakan apa 31 juta ton menjadi 32 juta ton, ya. Nah, tapi kita harus perhatikan, ini adalah data empiris, data yang saya dapatkan dari BPS, bisa diakses di BPS, ya. Bagaimana kalau kita lihat harga gabah kering panen ini sepanjang tahun 2024, ya, dari Januari sampai November 2024, harga gabah kering panen di tingkat petani, ya, itu sepanjang 2024 itu selalu posisinya lebih tinggi dibandingkan harga pembelian pembelian pemerintah. Padahal kita tahu tadi prinsipnya kebijakan HPP itu kalau mau efektif, HPP-nya harus lebih tinggi dibandingkan harga gabah di tingkat petani. Nah, kondisi yang kita temukan sepanjang tahun 2024, Januari sampai November, harga gabah kering panen di tingkat petani itu lebih tinggi dibandingkan harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen. Artinya ini sepanjang 2024 harga pembelian pemerintah itu tidak efektif di lapangan, ya, tidak efektif di lapangan. Jadi dia tidak berfungsi, ya, tidak berperan untuk meningkatkan apa, untuk menolong harga di tingkat petani, dan tentunya kemudian juga tidak berperan untuk meningkatkan atau meningkatkan motivasi petani untuk meningkatkan produksi. Kalau kita lihat harga harga berdasarkan pengalaman sepanjang tahun 2024. Nah, sekarang dinaikkan oleh pemerintah menjadi 6.500. Kalau ini dari 6.000, ya, dari 6.000 mulai Juni itu harga gabah kering panen HPP-nya itu 6.000. Sebelumnya 5.000 dari Januari sampai sampai Mei, ya. Kemudian Juni sampai eh, Desember 2024 itu harga pembelian pemerintah itu 6.000. Nah, fakta kenyataannya di lapangan harga di tingkat petani itu lebih lebih tinggi dari HPP. Jadi HPP itu tidak tidak berperan, tidak berfungsi, ya, sebagai HPP, ya, sebagai HPP, sebagai apa, eh, kebijakan kebijakan negara untuk membantu petani, menolong petani. Nah, sekarang dinaikkan 6.500, kita lihat dengan data ini 6.500 harga HPP tahun 2025. Kalau kita settingkan dengan harga gabah kering panen yang terjadi sepanjang 2024, ya, kita bisa melihat HPP 2025 ini kalau apa fenomena pergerakan harga gabah kering panen padi itu sepanjang 2024 sama terjadi seperti apa di tahun 2024 terjadi sama seperti di tahun 2025, maka HPP-nya akan efektif karena kalau dilihat di sini, kalau HPP gabah kering panen 2025 ini ya relatif ada di atas gabah kering panen 2024. Artinya kebijakan ini efektif apabila apabila
pergerakan harga gabah kering panen itu sama atau mendekati sama dengan eh, pergerakan harga di tahun 2024, ya. Dia baru akan efektif. Tapi kita ingatkan kemungkinan bahwa harga gabah kering panen 2025 akan lebih tinggi dibandingkan harga gabah kering panen tahun 2024 itu berpeluang berpeluang besar terjadi. Mengapa? Yang pertama, inflasi itu akan menggerek harga gabah di tingkat petani. Itu risetnya sudah cukup banyak menunjukkan itu, ya. Jadi kalau terjadi inflasi itu akan menggerek harga eh, harga gabah kering panen di tingkat sorry, harga gabah kering panen di tingkat petani. Nah, apakah itu menguntungkan bagi petani? Sebenarnya belum tentu menguntungkan, tidak menguntungkan kalau inflasi yang menyebabkan harga gabah kering panen itu naik, ya. Apalagi sekarang ada kenaikan PPN 12%. Kenaikan PPN 12% itu kan berarti ya petani ketika beli pupuknya menjadi lebih mahal, beli pestisidanya menjadi lebih mahal, beli benihnya menjadi lebih mahal, beli apa eh, alat-alat pertanian cangkul, parang juga akan menjadi lebih mahal. Nah, kalau semua biaya produksinya meningkat, tentu ya petani akan menginginkan harga harga jualnya juga meningkat, ya. Harga jualnya akan meningkat. Nah, ya, permasalahannya kalau apa eh, hal itu terjadi, maka ada kemungkinan harga gabah kering panennya kembali berada di atas HPP, ya. Berada di tahun 2025, ya, harga gabah kering panen berada di atas HPP yang telah ditetapkan pemerintah karena dampak inflasi, bukan karena dampak keuntungan real petani. Kalau harga gabah kering panennya itu naik karena keuntungan petani, itu bagus. Tapi kalau harga gabah kering panen itu naik karena dampak inflasi, ya, karena semua barang yang dibutuhkan petani untuk berproduksi itu naik, pupuknya naik, pestisidanya naik, kalau beli benih naik, ya, beli semprotan naik, ya, mau beli cangkul naik, ya, bahkan bisa jadi juga eh, tenaga kerja buruh meminta kenaikan upah juga, ya. Nah, karena salah satunya implikasi dari eh, PPN. Kenaikan PPN itu berimplikasi menaikkan inflasi, dan inflasi itu menggerek eh, kenaikan harga gabah kering panen, tapi bukan bermakna kenaikannya itu menguntungkan petani. Itu karena naiknya harga-harga, ya, bukan identik dengan menguntungkan petani, ya. Jadi kenaikan semua barang, harga gabah kering panennya naik karena konsekuensi dari semua sarana produksi yang digunakan oleh petani naik. Jadi ketika dikalkulasi, dikurangi antara eh, keuntungan dengan ya biaya, itu relatif secara real tidak berubah, ya, karena kenaikan harga gabah kering panen itu bukan bukan karena kenaikan harga gabahnya saja, sedangkan biaya produksinya tidak naik. Nah, itu benar, itu menguntungkan petani. Tapi kalau harga gabahnya naik, tapi biaya produksinya juga naik, nah itu tidak menguntungkan petani, ya. Nah, yang kita harus waspadai adalah harga gabahnya naik karena dampak inflasi. Inflasi itu niscaya karena PPN itu sudah naik, ya. Nah, PPN naik, ya, inflasi akan naik. Inflasi naik, harga gabah kering panen petani akan naik. Harga gabah kering panen petani naik bukan karena memberikan keuntungan, karena biaya produksi naik. Nah, masalahnya ketika harga gabah kering panen naik, dia akan menjadikan HPP menjadi tidak efektif.
ya. Kalau dia ada kemungkinan kenaikannya akan di atas HPP yang telah ditetapkan pemerintah di atas 6.500 berpeluang besar, ya. Nah, ketika harga gabah kering panen karena dampak inflasi tadi naik di atas 6.500, maka ya petani tidak bisa apa? Tidak bisa ditolong dan tidak bisa menikmati proteksi negara melalui melalui eh, harga pembelian pemerintah karena harga gabah kering panen mereka di atas HPP. Permasalahannya seperti saya katakan kalau harga gabah kering panennya di atas HPP itu karena petaninya diuntungkan nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Tapi tadi harga gabahnya naik itu terjadi karena biaya produksi, konsekuensi dari biaya produksi yang naik. Kalau harga gabahnya naik, biaya produksinya tetap, itu berarti keuntungan, ya, tidak menjadi masalah kalau s- kasus seperti itu menyebabkan harga gabah kering panennya di atas HPP. Karena petani diuntungkan. Harga gabahnya naik, biaya produksinya tetap. Tetapi yang terjadi nanti, biaya produksi naik, harga gabah naik. Jadi tani relatif keuntungannya tidak apa? Tidak naik, ya. Bahkan bisa jadi turun kalau kemudian apa harga gabah itu tertekan karena apa? Karena oversupply, kenaikan produksi apa? Karena eh, panen raya, jumlah produksinya meningkat drastis. Nah, itu lebih 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 apa? Merugikan lagi, ya, karena harga gabahnya turun, ya, eh, bahkan bisa jadi apa? eh, setara dengan HPP, ya, tapi kemudian apa implementasinya, sorry, saya ulangi lagi, kalau harga gabah itu apa naik itu karena bukan dampak dari inflasi, ya. Jadi harga gabah itu naik ya memang karena permintaan dari apa masyarakat, dari pengguna gabah, dari penggilingan, dari tengkulak eh, meningkat, maka harga gabah menjadi naik itu baik. Tapi harga gabah bisa naik bukan karena kenaikan permintaan, tapi karena inflasi. Itu yang harus kita garis bawahi. Kalau kenaikannya karena inflasi, itu petaninya tidak untung walaupun harga gabahnya naik karena biaya produksinya juga naik, ya. Harga gabahnya naik, tapi biaya untuk beli pupuk naik, biaya untuk apa beli pestisida naik, biaya untuk benih naik, ya. Jadi kenaikan harga gabah itu tidak berimplikasi pada keuntungan petani. Nah, masalahnya nanti ketika kenaikan harga gabah itu berada di atas HPP, ya, dan itu berpeluang besar terjadi. Kan terulang lagi seperti tahun 2024. Harga gabah kering di tingkat petani itu di atas harga pembelian pemerintah. Karena dampak inflasi menyebabkan harga gabah kering panennya berada di atas HPP. Ya dampaknya yaitu tadi HPP-nya menjadi tidak efektif untuk menolong petani, ya. Nah, yang seperti itu yang perlu eh, diantisipasi oleh apa saya rasa oleh pemerintah, ya, agar jangan sampai terulang lagi fenomena tahun 2024 ketika apa harga gabah kering panen itu ternyata berada di atas harga pembelian pemerintah di realitanya, sehingga dia tidak efektif untuk menolong petani. Dengan demikian dia tidak efektif untuk meningkatkan produksi juga. Nah, hal itu yang perlu kita garis bawahi menurut hemat saya, yang perlu dicermati eh, sehingga apa sebenarnya harga apa pembelian pemerintah ini harus dipantau, dievaluasi
ketika memang nanti pada saat panen apa ternyata harga gabah kering panen di tingkat petani itu berada posisinya di atas HPP, ya itu harus segera dikoreksi, diperbaiki, ya. Tidak dibiarkan kalau kita ingin menolong menolong petani. Karena pada prinsipnya HPP, harga pembelian pemerintah yang efektif, ya yang ditujukan untuk menolong petani itu pasti posisinya ada di atas eh, harga di tingkat petaninya. Jadi HPP gabah kering panen yang dari pemerintah itu harus berada di atas harga gabah kering panen di tingkat petani. Kalau tidak seperti itu, ya HPP itu menjadi menjadi tidak tidak bermakna, ya, tidak efektif. Political will presiden untuk menolong petani itu tidak terrealisasi, tidak terimplementasi, ya. Oleh karena itu HPP itu eh, harus dipantau ketika pada saat panen raya nanti, harus dipantau ketika memang kenyataannya harga gabah kering panennya ada di atas HPP, HPP-nya harus segera dikoreksi, harus segera dikoreksi agar berada di atas eh, harga harga gabah kering panen di tingkat petani, agar dia efektif untuk apa menjalankan misinya, yaitu misinya adalah tadi menolong harga di tingkat petani, menolong petani, ya. Kedua, memotivasi petani untuk eh, meningkatkan produksi, ya. Jadi saya rasa itu yang berkaitan dengan HPP ini yang perlu saya sampaikan, ya. Saya sekali lagi mengharapkan teman-teman semua, jika Anda menilai apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi eh, masyarakat untuk memahami kebijakan-kebijakan dari negara, implementasinya dan dampaknya, maka saya berharap Anda eh, bisa memperluas video ini untuk tersebar ke publik dengan cara mensubscribe, share, like, dan komen. Adapun untuk mengakses video-video yang lainnya yang telah saya apa tayangkan di dunia maya via YouTube, Anda bisa mengklik gambar lonceng. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.